baik Ibu. Nah, mungkin sebagai untuk pada tema hari ini ya Bu ya, sebagai informasi baru juga kepada sahabat UT bahwa kita memperkenalkan kurikulum baru seperti itu ya Bu ya. Baik, kita langsung saja mungkin ya Bu ya ke pertanyaan yang pertama gitu. Baik, di sini atas nama Kak Fajar Dharma ada pertanyaan dari Kak Fajar, apa tujuan utama dari perubahan kurikulum ini dan bagaimana perubahan ini akan meningkatkan kualitas pendidikan di universitas terbuka? Gimana nih Pak Fajar? Oh, boleh ya. Boleh. Kita nanti dilengkapi dengan teman-teman ya. Jadi pertanyaan itu sebenarnya sudah saling menjawab ya. Jadi tujuan utamanya tentu di frase yang kedua yaitu peningkatan kualitas ya. Itu utama. Ini pun sebenarnya itu tujuan dari kebijakan di atasnya yaitu di kementerian ya, di Kementerian Pendidikan Tinggi. Di tahun 2023 itu kan ada terbit penjaminan mutu ya, peraturan Menteri Pendidikan, Ristek dan Teknologi itu tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Nah, itu mengamanatkan untuk dilakukan peningkatan kualitas pendidikan tinggi ya melalui perubahan kurikulum gitu. Jadi betul sekali itu pertanyaannya, yaitu apakah untuk meningkatkan kualitas? Tentu saja begitu ya, begitu ya, Mbak Santi. Betul, ya, betul. Iya betul, melengkapi ini ya tadi respons dari Pak Tejo. Jadi memang Permen Ristekdikbud nomor 53 tahun 2023 itu tujuannya adalah untuk mengakomodasi atau merelasikan ya antara apa yang dipelajari oleh mahasiswa di dunia pendidikan, kemudian apa nanti bisa menjembatani kebutuhan yang ada di pasar, kurang lebih seperti itu. Makanya kurikulum baru ini mengadopsi apa yang disebut sebagai OBE, Output Based Education. Mengapa pada akhirnya dibutuhkan kurikulum dengan OBE ini? Karena tadi itu diharapkan kita melakukan rekonstruksi profil lulusan kita, kemudian capaian profil lulusan yang diharapkan ketika mahasiswa itu lulus dari program studi yang mereka tempuh di UT, itu mereka bisa kemudian dengan cepat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan pasar. Karena di kurikulum yang baru ini kita berusaha untuk mengadopsi lebih ke practical skill yang dibutuhkan oleh lulusan, yang dibutuhkan oleh pasar, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk misalkan mata kuliah praktik, mata kuliah berpraktik, ada case based learning, kemudian juga ada project based learning, yang itu diharapkan sesudah menempuh satu kurikulum itu mahasiswa ketika lulus profil lulusannya betul-betul match dengan apa yang dibutuhkan pasar, kurang lebih gitu Mbak Via. Makanya terjadi peningkatan kualitas dari lulusan melalui kurikulum baru ini. Oke, baik, terima kasih Kak Tejo dan Bu Yudi. Sebenarnya berarti dari kurikulum yang lama itu sudah baik ya Bu ya, sudah baik gitu ya, tetapi lebih baik lagi untuk saat ini gitu. Jadi sebenarnya ada perubahan yang signifikan gak sih Bu dari yang lama dengan yang baru saat ini? Iya, lumayan ya. Lumayan ada perubahan yang cukup signifikan pada kurikulum yang kami kembangkan di universitas terbuka, karena kami punya 4 fakultas kan ya di UT ini, ada 1 sekolah pasca, kebetulan saya dari FISIP dan 11 prodi di FISIP itu seluruhnya melakukan rekonstruksi kurikulum baru. Perubahannya cukup signifikan karena tadi sudah saya sempat sampaikan akan ada mata kuliah yang bukan lebih dominan ya, ada beberapa mata kuliah yang kita plotting untuk bisa berpraktik, ada praktiknya. Proses pembelajaran akan mengadopsi case based learning, kemudian ada project based learning, dan memang ada perubahan pada misalkan mata kuliah pilihan. Kalau dulu mungkin sangat minimal ya mata kuliah pilihan, sekarang kita memberikan keleluasaan mahasiswa tapi terbatas ya, pilihan tapi terbatas, sudah kami strukturkan di kurikulum dan bentuk tugas akhir program. Yang dulu itu mayoritas di FISIP itu TAP-nya bentuknya adalah
ujian komprehensif tertulis. Sekarang kami memberikan opsi beberapa pilihan. Ini adalah amanat dari tadi yang sudah saya sebutkan ya, Permendikbudristek nomor 53 yang harus sudah diimplementasikan oleh semua perguruan tinggi pada 16 Agustus 2025 ini. Definitif harus sudah terimplementasi. Makanya kami mengimplementasikan kurikulum baru ini pada semester 2025-2026 ganjil ya Mbak Ayu ya. Gitu Mbak. Jadi nanti TAPS sekarang namanya yang menjadi tugas akhir program sarjana itu kita memberikan ada opsinya adalah antara lain artikel ilmiah, kemudian ada UKT, masih tetap ada ujian komprehensif tertulis, dan ada proyek. Itu adalah yang ditawarkan di FISIP, tapi di fakultas lain itu ada juga yang menawarkan, salah satunya ada capstone project. Itu sih Mbak. Jadi kalau di FISIP kebetulan ya Pak Tejo ya, kami memberikan opsi 3 itu, mahasiswanya cukup memilih salah satu bentuk dari TAPS ini. Mungkin bentuk TAPS lainnya yang bisa diadopsi di fakultas lain ya Pak Tejo bisa jelaskan. Artikel ilmiah. Iya, artikel ilmiah. Ada artikel ilmiah, kemudian memang ada juga skripsi ya. Skripsi itu sebetulnya terutama untuk di FKIP misalnya, itu sebetulnya sudah dari dulu juga ada mata kuliah ya dalam bentuk skripsi sebetulnya. Hanya namanya waktu itu belum disebut sebagai skripsi, cuman sekarang muncul istilah skripsi karena kan sesuatu yang wah kok jadi agak susah untuk mencapai misalnya untuk mengerjakan. Padahal dari sebelumnya juga sudah ada gitu ya, seperti itu. Nah, mungkin yang tadi disampaikan Bu Irsanti itu terkait perubahan ya. Itu nanti di dalam pembelajarannya itu akan terlihat ya. Karena kompetensinya kan sudah disempurnakan katakanlah gitu ya. Nanti di dalam pembelajaran itu akan tadi karena ada case based learning sama project based learning, maka dia akan berimplikasi pada skema pembelajarannya gitu ya. Juga di sana kan ada kontribusi ya dari pembelajaran itu terhadap nilai akhir mata kuliah. Nah, kalau sebelumnya kan maksimum kalau praktik-praktikum itu 50% gitu ya. Sekarang ditingkatkan karena memang skema pembelajarannya itu sudah lebih diatur sedemikian rupa supaya bisa memenuhi pembelajaran yang OBE seperti itu. Jadi ya itu yang terasa nanti oleh mahasiswa dalam pembelajarannya gitu ya. Baik Pak. Mohon maaf Pak, jadi jika terdahulu sebelumnya untuk TAP dan Karil itu kan satu paket ya Bu ya? Seperti itu. Nah, untuk saat ini berarti kalau semisal mahasiswa, mohon maaf, untuk Arilnya tidak lulus tetapi TAPS-nya lulus, itu bagaimana Bu keputusannya kalau untuk saat ini? Jadi besok yang akan berjalan nanti di kurikulum baru, karena sudah tidak satu paket lagi ya. Kalau dulu namanya TAP, tugas akhir program, terdiri atas dua mata kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa. Ada ujian komprehensif tertulis dan ada karya ilmiah. Dua-duanya harus lulus, syarat lulus, salah satu tidak lulus mahasiswa tidak bisa di yudisium. Maka pada kurikulum baru kebetulan dua-duanya ini menjadi opsi. Jadi kita hanya akan mengambil satu bentuk, apakah nanti mahasiswa itu mengambil artikel ilmiah saja atau ujian komprehensif tertulis saja atau proyek. Tapi ini yang menentukan adalah program studi gitu. Tapi seluruh program studi yang ditawarkan FISIP itu setiap prodi menawarkan dua bentuk tugas akhir program. Jadi cukup satu aja nanti Mbak Via. Mahasiswa tidak ada kewajiban untuk yang skema lama ya. Ada TAP plus karya ilmiah. Kalau besok ini cukup salah satu bentuk yang ditawarkan oleh program studi. Gitu Mbak Via. Ibu berarti dikategorikan juga sebagai kurikulum baru yang menguntungkan ya Bu ya. Menguntungkan. Jadi prinsip perubahan kurikulum ini atau peningkatan sebetulnya ya, perubahannya untuk meningkat itu prinsip yang pertama adalah tidak boleh merugikan mahasiswa. Jadi mahasiswa dengan capaian pembelajaran yang sekarang diperoleh, ya itulah yang kita akui juga nanti di dalam kurikulum baru gitu. Ya, barangkali juga nanti akhirnya akan bertanya, loh saya kan sudah ikut TAP, saya juga sudah karir, nanti saya bagaimana di itu ya nanti di kedepannya. Nah itu kita
kita sudah merancang sesuatu, bahwa itu tidak akan hilang, dia tetap akan diakui di purbanya yang baru. Bahkan mungkin ada pertanyaan nantinya, saya belum lulus TAP tapi saya sudah karil, karya ilmiah saya. Nah, bagaimana nanti sementara karil sudah bukan mata kuliah, sudah adanya cuma TAPS aja, apa tuh? Nah ya, insya Allah tidak akan dirugikan juga, artinya karir pun akan terakomodasi di kurikulum baru, dan mahasiswa tetap kalau dia merasa harus sudah lulus karir ya pasti akan lulus juga gitu. Oke, baik, mengikuti berarti ya. Aman. Ya. Jadi saya highlight sekali lagi ya Mbak Via, bahwa perubahan kurikulum baru ini tidak perlu direspons oleh mahasiswa, karena UT sudah memikirkan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Tejo, bahwa pada prinsipnya perubahan dari kurikulum lama ke kurikulum baru tidak akan merugikan mahasiswa. Tadi disampaikan juga oleh Bu Ayu bahwa jika salah satu mata kuliah yang sudah pernah ditempuh di TAP, apakah UKT-nya atau karya ilmiahnya itu sudah lulus, akan bisa diakomodasi menjadi salah satu bentuk TAPS yang ditawarkan oleh program studi. Jadi mahasiswa nggak perlu khawatir ya, jangan takut biasanya kan ya Bu ya. Aduh, gimana nih kurikulum baru berubah, seperti itu biasanya kecemasan pasti ada ya Bu ya. Baik, kita terima kasih sebelumnya Ibu Bapak. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Di sini dari Kakak Niska, apa saja perubahan paling signifikan yang akan dirasakan oleh mahasiswa setelah implementasi kurikulum baru ini? Ini dari sisi mahasiswanya Bu, apa yang dirasakan? Tapi yang penting jangan cemas. Itu dulu. Sebetulnya sama lamanya nanti mahasiswa kalau dari nanti terkait registrasi mata kuliahnya, tetap lamanya menggunakan MyUT. Ya, tetap nggak lari ke kurikulum baru MyUT, enggak. Jadi tetap pakai MyUT aja. Terus kemudian nanti akan registrasi seperti biasa juga, nanti juga akan tampil. Nah, ini dia mungkin yang biasanya mahasiswa melihat mata kuliah Pancasila misalnya dengan kode kemarin pakai MKWU ya. Nanti itu baru tersulap bunyi MKWN. Nah, tapi tetap sama-sama Pancasila dan Gamas itu sudah kalau kita bilang sudah boleh nggak kita bilang apa Pak? Sinkronisasi sudah disinkron, jadi sudah disamakan. Kemudian itu pun tetap sama kalau dia per paket. Nanti registrasi juga akan muncul tetap paket pas semester 1, oke semester 1. Nah, nanti mungkin ada kejutan. Nah, apa perlu kita jelaskan? Apa nih Bu kejutan ini? Saya menarik nih ya kalau ada kejutan. Ada kejutan ya barangkali sedikit untuk mahasiswa yang kalau mahasiswa maba yang sekarang alhamdulillah sudah jalan, walaupun dalam tanda kutip tes 1 2 tek itu tadi ada yang harus kita perbaiki. Cuma nanti yang ongoing pada saatnya besok dia semester 2. Nah ya, nanti ada sedikit kejutan. Saya sudah ada nilai mata kuliah misalnya bahasa Indonesia. Tiba-tiba punya nilai bahasa Indonesia yang dulu di kurikulum lama belum ada. Bahasa Indonesia maksudnya tidak ada ya. Tiba-tiba saya sudah punya loh. Nanti kalau apa ini ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk konversi ya dari usaha menyelamatkan tidak merugikan mahasiswa tadi dari yang mata kuliah yang tadinya tidak ada di Kurla tiba-tiba ada di Kurba. Nah, itu kita boleh nggak sih bilang sih konversi mata kuliah gitu ya, dari yang kurikulum lama ke kurikulum baru. Tapi itu yang akan terjadi, saya punya nilai untuk mata kuliah A begitu. Akan muncul seperti itu. Terus kemudian pada saat registrasi mungkin nanti akan muncul ada sedikit perubahan untuk si paket pas ya. Kalau yang tadinya ada satu menu saja, klik kemudian selesai. Nanti ada warna baru, ada paket berjalan sesuai dengan kodenya yang baru juga. Nanti biasanya kan kalau FISIP itu dulu pakainya apa Mbak? Kalau sosiologi dulu sosi, sekarang berubah jadi SSO. Kode mata kuliah. FSSO atau kalau ilmu pemerintahan dulu itu kan IPEM, sekarang jadi FSIP. Nah, itu perubahan-perubahan yang akan namanya sama, namanya misalnya Pancasila, namanya mungkin pemerintahan sama, tetapi kodenya nanti gitu ya. Kode-kodenya itu itu yang warna barunya. Pertama kode mata kuliahnya yang jadi berbeda, tetapi soal kehilangan nilai yang sebelumnya insya Allah tidak akan terjadi karena kita sudah melakukan konversi terhadap mata kuliah yang lain yang sepadan.
Itu kita lihat nanti pada saatnya. Ibu ya. Tadi yang kita bahas kan mahasiswa SIPAS ya Bu ya. Nah gimana dengan mahasiswa yang non SIPAS gimana Bu? Menentukan kode matkulnya? Mungkin kalau registrasi tidak harus pakai code gitu ya. Udah dia cukup menuliskan nama mata kuliahnya. Dan insya Allah kan sebelum nanti bukanya registrasi mata kuliah itu katalog digital atau informasi tentang kurikulum baru itu sudah ada di MyUT. Kami coba nanti pastikan bahwa teman-teman itu sudah ada ragam LKM dan struktur kurikulum barunya itu di MyUT. Ini loh sekarang kurikulum teman-teman program studi administrasi, sekarang administrasi negara publik administrasi publik. Dulu Apung, sekarang bunyinya itu FS gitu. Bunyinya gitu, LKM-nya itu bunyinya seperti itu. Tetapi nilainya tetap ada. Nanti kejutannya juga nanti akan terlihat ya teman-teman mahasiswa. Mungkin akan sedikit terkejut adalah kok tiba-tiba mata kuliah ada di yang kemarin nilai saya mata kuliah Pancasila ada di 1 terus tiba-tiba moncat loh di semester sekian. Mungkin akan ada warna-warna demikian gitu. Biar nggak kejut ya, nanti di MyUT kita akan sampaikan, kita akan informasikan melalui MyUT juga. Mungkin WA-11 barangkali akan informasi tentang kurikulum baru dan kejutan tadi ya, LKM atau simulasi kurikulumnya ke mahasiswa. Insya Allah. Insya Allah ya Bu. Untuk mahasiswa ongoing ya istilahnya ya, semester 2, 3, 4 sampai 8 itu kan nanti akan registrasi mulai tanggal 19 ya. Jadi sekarang memang tepat juga ini ada semacam sosialisasi ya di bincang-bincang di IG UT ini gitu. Jadi mahasiswa tetap mengacu saja ke yang katalog yang dia punya ya. Nanti di aplikasi sudah tersistem sebetulnya jika mata kuliah mana, kemudian di kurikulum baru itu yang mana gitu ya. Jadi tinggal mencari kesetaraan namanya ya, atau padanannya gitu ya, dari kurikulum lama ke kurikulum baru. Jadi sudah difasilitasi oleh sistem, yaitu di aplikasi menu registrasi ya gitu, seperti itu ya, seperti biasa saja, nggak ini, hanya perlu cermat saja sih mungkin, karena ada kode-kode baru gitu ya, atau nama mungkin ada berubah-ubah juga beberapa gitu ya. Kemudian yang tadi yang dulu sudah pernah ditempuh gitu kan mata kuliahnya, sekarang di semester yang sekarang sudah pernah ditempuh tuh bagaimana, nanti juga di situ sudah tersedia mata kuliah yang akan menggantikan ya, sehingga dalam satu semester itu bisa tetap optimal ya, bisa mungkin sekitar 20 SKS begitu. Nah itu yang perlu dicermati sedikit gitu ya. Itu Mbak. Ya. Mungkin saya tambah sedikit ya, kalau tadi Mbak Bu Ayu sudah sampaikan akan ada perubahan-perubahan. Jadi memang antara kurikulum lama ke kurikulum baru, semua program studi akan mengalami perubahan kode mata kuliah. Jadi jangan kaget, ada perubahan nama mata kuliah pun itu terjadi, tapi dengan tadi kita sudah mendesain adanya kesetaraan mata kuliah. Mahasiswa ongoing yang sudah pernah menempuh mata kuliah tertentu itu tidak harus lagi menempuh mata kuliah baru yang ada di kurikulum baru. Nah kemudian mata kuliah tadi yang saya sudah sempat sampaikan di awal, karena ini mengadopsi OBE, maka akan ada sekian banyak beberapa mata kuliah yang skemanya menjadi berpraktik misalkan. Nah berpraktik ini nanti di proses pembelajaran di tutorial itu akan diimplementasikan bentuk-bentuk pemberian tugasnya dan diskusinya, sehingga nanti komposisi nilainya juga akan tidak lagi ke dulu tuh 70-30 ya Mbak ya, 70 berdasarkan pada hasil UAS, kemudian 30% dari tutorial. Nah untuk yang mata kuliah berpraktik nantinya akan 60% berasal dari praktiknya, kemudian 40% dari UAS. Makanya nanti mahasiswa effortnya harus lebih maksimal gitu untuk proses berpraktik. Mata kuliah berpraktik harus mengikuti tutorial online-nya. Kemudian ada juga mata kuliah praktik itu 100% nilai akan berasal dari praktiknya. Nah ini nanti skemanya ada yang bentuknya adalah praktik online, ada juga yang praktik offline. Nanti semuanya sudah didesain di kurikulum. Ketika mahasiswa registrasi otomatis begitu ya Mbak Ayu ya, dia akan
diinfokan bahwa ini adalah mata kuliah, ini berpraktik, ini praktik, kemudian mana yang wajib tutorial online-nya itu otomatis akan kami enroll di kelas tutorial online-nya. Itu sih sama selain tadi yang TAPS ya, perubahan yang kalau pertanyaannya adalah signifikan di sini. Begitu, tapi saya yakin mahasiswa mudah-mudahan ya tidak akan bingung karena semuanya sudah kita siapkan semaksimal. Sebetulnya itu diuntungkan mahasiswa karena dengan komposisi nilai yang menjadi 60-40 itu mahasiswa kan akan fokus di 60-nya gitu ya. Nanti tinggal kalau dulu kan nggak sampai 60 ya, sehingga itu porsi biasanya yang langsung hands on itu cenderung mahasiswa itu skornya tinggi gitu daripada yang hanya mungkin ya sepintas gitu ya, seperti itu. Dan ini memang sejalan dengan tadi UBE ya, karena mahasiswa diharapkan lulusannya itu punya kompetensi yang meningkat gitu ya. Gitu. Kalau dari sistem pembelajaran Pak, apakah masih ada TMK? Oh ya, ini pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Jadi TMK itu kan sebetulnya salah satu wadah. Sebetulnya dia adalah juga pembelajaran yang berbasis tugas ya gitu ya. Seperti juga tutorial online gitu. Itu kan di sana ada komponen tugas gitu. Nah, dengan adanya sebenarnya tidak harus dengan kebetulan saja ya, ini bareng dengan kurikulum baru. Cuman kita berpikir bahwa pengelolaan untuk TMK itu kan memerlukan effort yang tinggi, kemudian juga pada dasarnya itu kompetensi yang diharapkan itu sama, sehingga nanti ke depan ini TMK akan langsung diintegrasikan dengan tutorial online gitu, seperti itu. Jadi mahasiswa jangan kalau dulu kan enak nih ada TMK, ikut TMK saja, enggak begitu, sebenarnya sama saja. Sekarang ya ikut saja tuton, nanti mungkin mau diperlakukan seperti TMK ya boleh-boleh saja gitu, seperti itu. Dan sekarang dengan implikasi itu mahasiswa tidak harus menyatakan kesediaan mengikuti tuton, karena dulu kan itu yang menjadikan adanya TMK ya, karena lupa mengikuti menyatakan kesediaan sehingga tidak terdaftar di tuton. Nah, ini akhirnya kita wadahi dengan TMK. Itu sebetulnya ya cukup agak rumit lah gitu ya, sehingga sekarang disederhanakan dan saya kira itu lebih memudahkan bagi mahasiswa, jadi satu pintu saja gitu. Saya kira begitu. Meneruskan Pak Tejo juga, jadi kalau mungkin banyak juga yang mahasiswa yang izin Pak kan yang konsepnya udah nggak apa-apa nggak itu tutorial atau ikut ujian akhir saja kan, ujian akhir. Tapi memang dengan yang kurikulum baru ini kita berharap mahasiswa itu aktif sebagai ikut tutorial. Dalam hal ini kan tadi kita mudahkan peserta tutorial, tercatat sebagai peserta. Karena artinya memaksa mereka, bukan memaksa sih, mengarahkan juga ya belajar lah. Dan kebetulan online ini tutorial online biasanya UT banget. Kita kan konsepnya pembelajarannya adalah online. Ya dimanfaatkan tutorial. Dan sekarang kan sudah tidak diharuskan mahasiswa ngeklik ketersediaan atau yang biasanya momoknya adalah saya lupa dan akhirnya lewat begitu saja. Tetapi sekarang mereka sudah langsung tercatat dan nanti kan pada waktu pembukaan mereka sudah buka e-learning dan mereka sudah terdaftar. Harusnya itu lebih memudahkan. Nah ya informasinya kembali nanti kita sampaikan ke mahasiswa bahwa Anda sudah tercatat sebagai peserta tutorial online. Itu sih nanti yang kita sampaikan di MyUT juga ya Pak Tejo harus ditambahkan. Karena selama ini mereka dem itu ada yang gampangi saya. Tutorial tidak ikut tutorial tatap muka, tidak ikut tutorial online. Nah kalau ini harus didorong, ini salah satu komponen nilai yang harus dicapai untuk memenuhi sebuah nilai yang baik dengan tutorial online itu. Baik, berarti mahasiswa harus dipaksa untuk melek ya Bu ya, melek harus dibuka belajar. Gadgetnya nggak cuma buat halo-halo, WA, kita buka buat tutorial online gitu ya. Iya, benar. Kita hidup tutorial online-nya. Benar Bu, belajar dari handphone juga bisa. Kita kan udah bahan ajar digital ya Bu. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Kita lanjut ke pertanyaan dari Kakak Jaka Sukmarax. Apakah setelah diganti kurikulum seperti prodi hukum akan ada peminatan? Nah ini langsung mengerti wakil dekan aja yang jawab. Ya jadi
ketika ada perubahan dari ini istilah kurla itu teman-teman mahasiswa artinya kurikulum lama gitu ya. Kalau kurba itu kurikulum baru gitu. Mudah-mudahan mulai familiar dengan kedua kata tersebut. Jadi perubahan dari kurla ke kurba itu seluruh prodi divisip itu tidak ada peminatan ya, termasuk hukum. Itu tetap kita hanya ada satu kurikulum tunggal untuk prodi S1 ilmu hukum. Cuma sedikit perbedaannya adalah ketika di kurikulum lama praktik itu ada satu praktik hukum, sekarang di-split menjadi dua, ada praktik hukum pidana dan praktik hukum perdata. Tapi tidak ada peminatan, tetap yang ditawarkan adalah S1 ilmu hukum. Begitu Mbak Via, begitu juga dengan prodi-prodi lainnya. Kami ada 11 ya, selain tadi prodi hukum itu ada misalkan komunikasi, administrasi bisnis, administrasi publik, perpustakaan, sosiologi, perpajakan S1, perpajakan D3, kemudian sastra Inggris, kemudian apalagi ya, ilmu pemerintahan, dan satu lagi apa ya Mbak? Bahasa Inggris bidang Oh enggak ada. Sosiologi sudah tadi ya. Komunikasi tadi ya. Jadi semua prodi tersebut tidak ada peminatan. Jadi hanya ada satu program studi yang ditawarkan yang tertera di katalog. Begitu Mbak. Justru dibalik. Waktu yang kurma, saya bilangnya kurma. Jadi kurikulum lama. Jadi kita kebawa bulan puasa ya. Oke, dibalik. Jadi di kurikulum baru ini justru beberapa peminatan itu sudah tidak ada. Misalnya kayak di pertanian, di agribisnis itu kan ada dulu peminatan ya, pertanian, peternakan, satu lagi perikanan ya. Itu sekarang satu, tetap agribisnis. Jadi tidak lagi peminatan itu ya, seperti itu kan, betul. Ya. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan dari kakak. Hello guys, bagaimana Universitas Terbuka memastikan kesiapan seluruh dosen dan tenaga kependidikan dalam mendukung implementasi kurikulum baru ini? Jadi kita sebenarnya persiapan kurba ini sudah cukup maraton panjang ya, Pak Tejo ya. Kita mulai merintis itu sebetulnya sebelum adanya Permendikbud itu sudah kita rintis 2018 2018 tuh sebelum Covid kita sudah mulai sebetulnya, terus sisipi oleh Covid, kemudian kita jeda ya kan, sudah kita harus mengatur bagaimana pembelajaran dalam era Covid itu kan waktu itu, sehingga sumber daya dan perhatian dialihkan ke fokus ke situ, menyiasati bagaimana supaya pembelajaran itu tetap berjalan gitu kan. Nah, kemudian kebetulan 2023 itu terbit itu kan Permendikbud nomor 53 tahun 2003 itu. Sebenarnya UT menyiapkannya sudah dari lama itu, kemudian akselerasi ya sekarang ini dengan berbagai persiapan. Tentu kalau dari sisi fakultas itu sudah menyiapkan, memetakan dan seterusnya itu sudah dilakukan sekian lama, sebenarnya sudah lama, dan sekarang sudah disiapkan juga pelatihan-pelatihan instruktur gitu ya. Itu antara lain dalam rangka juga mendukung ini kesiapan tenaga kependidikan gitu, seperti itu. Nanti mulai dari kurikulumnya, kemudian apalagi setelah kurikulum itu ada RPS dan diturunkan ke bahan ajar, kemudian ke perangkat pembelajaran ya, dan terakhir di perangkat asesmennya gitu. Itu sudah kita siapkan. Tentu ini sekarang kita harus berlari lebih kencang lagi gitu dengan diterapkannya ini. Nanti registrasi kemudian tutorial itu bulan Oktober November ya, kita itu sepertinya masih agak jauh, tapi sebetulnya itu sudah di depan mata gitu. Jadi kita siapkan, sudah kita siapkan dari sekarang ini ya. Kira begitu. Kalau dari fakultas gimana ceritanya? Iya, jadi pertama kita memang selain koordinasi internal ya, Mbak Via menjawab pertanyaan Hello Guys ini,
Kita itu kan memang sistem UT itu ada di head office di UT Pusat, kemudian ada di 39 UT daerah ya. Ini ketika pertama langkah kita sudah settle, di kurikulumnya sudah fix, sudah terbentuk, maka semua step yang mengikuti itu juga kita prepare. Ada yang paralel, ada yang memang lanjutan, langkah lanjutannya gitu ya. Jadi kami sudah mengkoordinasikan baik di internal di UT Pusat, kemudian semua unit-unit yang berkontribusi terhadap implementasi kurikulum baru ini, demikian juga dengan UT daerah ke-39 UT daerah dan satu layanan luar negeri itu sudah kita konsolidasikan dalam sebuah rapat. Kalau UT ini kan relatif agak fleksibel untuk mengadakan pertemuan secara online ya, walaupun itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, di fakultas sendiri selain semua prodi sudah mempersiapkan kurikulum baru, kami juga sudah sangat mengerti bahwa dari bahan ajar itu sudah harus siap mengikuti apa saja. Kita identifikasi mata kuliah baru yang memerlukan bahan ajar baru itu apa saja itu sudah berproses untuk nanti ketika mahasiswa sudah registrasi itu mereka sudah dapat ya mata kuliah bahan ajar barunya. Demikian juga dengan proses tadi sudah disampaikan Pak Tejo, proses pembelajaran nanti tutorial kami akan siapkan bahan tutorial yang mengadopsi case based learning, kemudian project based learning yang berpraktik dan praktik itu sudah kami siapkan untuk bisa diimplementasikan di saat tutorial nanti. Begitu juga dengan bahan ujian assessment. Bahan assessmentnya tentu ada perbedaan sedikit antara ketika kurikulum lama dengan kurikulum baru, tapi teman-teman dosen pengampu mata kuliah semua program studi itu sudah bergerak menuju ke sana. Jadi mahasiswa be ready aja, tenang gitu ya, karena kita semuanya sudah bergerak berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari kurikulum baru ini gitu Mbak Fia. Oke, baik, terima kasih Bu untuk penjelasannya. Kita lanjut kembali ke pertanyaan dari Kakak Han_DW1. Apakah ada perubahan pada sistem penilaian mahasiswa? Jika ada, apa saja perubahan tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap mahasiswa? Nah, ini Mbak Ayu nih kayaknya. Gimana nih Ibu? Ya sendiri Pak. Iya, kalau sistem penilaian tetap ujian tetap sama, artinya kurikulum kan yang berubah itu struktur kurikulumnya. Nah, alhamdulillah penilaiannya memang mengikuti tergantung dari kurikulum yang dikembangkan yang baru ini. Apakah nanti tadi disampaikan Bu Ita ada perubahan yang tadinya 70-30 menjadi 60-40, itu adalah bagian dari asesmen kan. Nah, bahwa pelaksanaan ujian ada UAS itu tetap ada dan kita menggunakan hal yang sama izin, tidak ada perubahan yang tiba-tiba misalnya ada ujian sendiri di rumah, rasanya sih tidak, tapi tetap seperti biasa, tetap ada ujian tatap muka, tetap ada ujian online. Kalau THI ya masih ada. Cuman persentasenya sudah berkurang ya. Oke, alhamdulillah masih. Jadi masih tetap, dan ada ujian online proctoring, ada yang remote proctoring, ada live proctoring. Jadwal juga tidak berubah. Kalau pelaksanaan ujian masih sama, dan isi dari materi ujiannya nanti barangkali yang harus sudah sesuai dengan kurba yang sudah disiapkan oleh teman-teman dosen ya. Dari ujiannya tidak ada perubahan, kelasnya juga sama. Oke, mahasiswanya harus semangat belajarnya ya Bu ya. Perubahannya dari situ. Ya, itu tadi ya, karena tadi sudah sampaikan juga beberapa kali ya tentang sistem komponen penilaian itu kan terjadi perubahan karena mengadopsi atau mengikuti ya capaian kompetensi yang diinginkan, yaitu adanya tadi kurikulum OBE ya, jadi ada project based dan case based. Itu menjadikan komposisi nilai ya yang berubah gitu, lebih menekankan kepada tadi ya praktikal ya. Jadi seperti itu, sehingga lulusan tuh lebih mempunyai kompetensi yang nyata lah gitu ya, bukan tidak hanya teori gitu ya, tapi praktiknya juga lebih bagus gitu, seperti itu. Itu yang
kelihatannya itu yang sangat terlihat ya. Untuk penilaian program itu di TAPS sebetulnya, perubahan sistem penilaiannya gitu. Karena kan kalau dulu tugas akhir itu kan bentuknya ya seperti itu ya, ujian komprehensif tertulis. Kalau sekarang kan diberikan beberapa pilihan bentuk gitu kan, itu kan sebetulnya salah satu penilaian dari sisi prodi ya, karena TAPS itu adalah menguji atau ya mengukur kemampuan kompetensi dari keprodian ya, lingkup prodi, bukan lingkup mata kuliah seperti itu. Jadi itu apa yang mungkin bisa dilihat sebagai perubahan dalam sistem penilaian gitu Mbak. Mungkin saya tambahkan sedikit, kalau untuk ini mungkin mahasiswa ada yang aduh kok mata kuliah saya kemarin nggak ada, sekarang tiba-tiba ada mata kuliah apa ini. Tadi sudah disampaikan Bu Ayu dan mungkin Pak Tejo juga tadi sudah ada kesetaraan mata kuliah, dan itu tidak mengubah sistem penilaian ya. Jadi misalkan di mata kuliah lama saya pernah mengambil mata kuliah komunikasi pemasaran gitu ya, itu dapat nilai misalkan Charlie C gitu. Kemudian di kurikulum baru mata kuliah komunikasi pemasaran itu disetarakan dengan misalkan komunikasi bisnis. Apakah saya harus mengulang mata kuliah, harus mengambil lagi mata kuliah komunikasi bisnis? Itu karena disetarakan di kurikulum baru, disetarakan di kurikulum lamanya adalah komunikasi pemasaran, maka ini akan langsung terangkut nih Mbak Fia. Jadi tidak perlu lagi mengambil mata kuliah komunikasi bisnis karena sudah disetarakan dengan mata kuliah komunikasi pemasaran, nilainya pun terangkut. Jadi kalau dulu C kan kita kategorikan lulus misalkan ya, itu mahasiswa sudah tidak perlu mengambil lagi. Jadi untuk perbedaan kurla dan kurba itu semua terakomodasi di mata kuliah kesetaraan. Jadi mahasiswa tidak perlu khawatir bahwa nanti lot saya makin banyak nih mata kuliah yang saya ambil, itu nggak terjadi gitu. Baik Ibu. Kalau misalkan berarti kan dari mata kuliah yang lama pindah ke semester baru itu ya Bu ya, itu kan berarti sudah ada grade nilainya ya Bu ya. Nah itu perlu misalkan mahasiswa perlu dijalani atau tidak usah Ibu? Kembali lagi pilihannya dari mahasiswanya. Kalau sudah ada grade-nya nilainya A nggak usah. Kalau misalkan B Bu, misalkan saya mau A diulangi gitu. Kalau mengulang untuk memperbaiki ya silakan aja. Sepanjang dalam satu semester itu tidak melewati 24 SKS gitu kan, seperti itu. Dan dengan kode mata kuliah yang baru. Iya, kalau mengulang yang kodenya baru ya. Kodenya baru. Jadi kalau jumlah SKS ya mungkin ada pun seandainya ada perubahan itu tidak signifikan, tapi kita skemakan untuk 8 semester itu masih sama seperti seperti di kurikulum lama. Jadi sebenarnya ya nggak ada perubahan loadnya mahasiswa itu tidak berubah, hanya yang merubah adalah komposisi mata kuliahnya gitu, tapi itu disetarakan antara kurba dengan kurla gitu. Kalau untuk syarat lulusan, total SKS masih sama Ibu? Total SKS ya. Keseluruhan. Jadi memang tadi sudah saya sampaikan, mungkin ada perubahan-perubahan. Misalkan ada prodi yang awal dulu di kurla itu total SKS-nya 144 gitu ya. Di kurikulum baru ini bisa aja 145 atau 146, tapi dengan load dari tiap semesternya itu tidak akan menambah beban mahasiswa. Gitu ya, cuma memang untuk syarat itu ya syarat kelulusan IPK ya. Ya, syarat kelulusan memang standarnya naik ya, sebetulnya naik, tetapi jangan khawatir, kita ada kebijakan izin Pak kalau nanti ada kebijakan bahwa untuk mahasiswa yang besok nih yang udah mau lulus, ketabrak sama kurikulum baru yang IPK standar IPK-nya sedikit berubah, bukan sedikit ya tapi cukup berubah. Kita ada kesempatan sekitar 2 atau 3 semester teman-teman yang masih ini yang sudah mau lulus nih semester besok harusnya saya lulus, atau sudah semester 7 sekarang TAP, besok nih satu kali lagi masih ada kesempatan untuk di skema kelulusannya menggunakan standar kurikulum lama. Tapi kalau yang nanti setelah 3 semester harusnya sudah ada pemahaman bahwa besok itu kelulusannya meningkat, standar kelulusan IPK-nya meningkat. Bolehkah kita sampaikan? Izin bisik-bisik dulu. Ya untuk siap-siap boleh aja, nggak apa-apa. Semester sekarang besok itu semester masih masuk ke semester 2, 3, 4
tiap 4 Ya. itu monggo kita tingkatkan nilainya dengan IPK kelulusan standarnya itu 2,5 sampai 2,75, itu beberapa prodi dengan 2,75, terutama untuk SI sama kewirausahaan sih baru ya 2,75 itu untuk SI. Jadi masih ada waktu untuk beberapa semester melakukan terbaik, dan melakukan pemeriksaan kan sudah kita bantu juga dengan tadi, ayo tutorial online. Tutorial Anda itu cukup kuat untuk membantu ujian akhirnya menjadi lebih maksimal, saya rasa itu. Iya, terima kasih Ibu untuk penjelasannya. Mudah-mudahan Semoga menjadi lebih baik ya Bu ya. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan dari Kakak Marsyam. Apakah kurikulum baru nanti berlaku juga untuk mahasiswa 2024.1 Min? Iya, kalau tadi kita ngobrol-ngobrol itu padahal punya ongoing, jadi artinya iya berlaku masuk, jadi karena kurikulum kita tunggal. Kurikulum tunggal berlaku untuk semua mahasiswa. Kita tunggal berlaku untuk semua mahasiswa, bahkan dari yang dulu saya pernah kuliah loh, hidup lagi kena kurikulum baru yang dulu tahun 2010 yang istirahatnya tiba-tiba masuk lagi nih besok, kurikulumnya baru gitu, warna baru ya, cara kodenya baru, jangan kaget. Kena semuanya Mas sampai dengan 2041. Tapi itu tadi kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tidak akan ada yang dirugikan. Tinggal pemahaman dari mahasiswanya aja ya Bu ya, dibaca kurikulum barunya. Tutorial online ayo. Oke, baik, terima kasih Bu. Kita lanjut ke pertanyaan dari Kakak Zefananya. Adakah ketentuan khusus bagi para mahasiswa ongoing di kurikulum baru ini? Ketentuan khusus itu sebenarnya sih kurang lebih sudah kita diskusikan tadi, sudah kita sampaikan ya, beberapa hal yang perlu diperhatikan. Akan ada perubahan kode mata kuliah, kemudian ada mata kuliah berpraktik yang dulu misalkan itu masih optional mereka untuk memutuskan saya tuton nggak ya, pengen langsung aja mau ikut TMK atau mau langsung UAS gitu. Sekarang kita encourage mereka untuk ayo kita ikuti tutorial online-nya, dan itu wajib bagi mata kuliah nanti yang akan ada kode berpraktik dan praktik, itu mereka harus ikut tutorial online-nya. Ingat, komposisinya besar loh, dan itu hanya akan bisa terproses nilainya melalui skema tutorial online. Jadi kalau mahasiswa tidak mengikuti tutorial online untuk mata kuliah dengan dengan ada tanda berpraktik dan praktiknya, nilai mereka nanti tidak bisa tidak ada hasilnya gitu ya, karena prosesnya adalah melalui tutorial online begitu. Kemudian perhatikan nanti akan ada perubahan-perubahan, tadi sudah disampaikan oleh Bu Ayu, ada perubahan kode mata kuliah. Dulu kalau tadi misalkan di FISIP itu tadi ada IPEM dulu ya, ada IPEM Eskom, ada PUS, ada PAJA. Nah itu kan berubah menjadi FS, kemudian diikuti dengan inisial prodinya. FSIK itu adalah Fakultas FISIP maksudnya Sosial, IK itu Ilmu Komunikasi, IP Ilmu Pemerintahan, AB Administrasi Bisnis, AP Administrasi Publik gitu. Nah tapi kalau nanti dilihat lagi, oke, berarti kodenya berubah, tapi nama mata kuliahnya tidak berubah ya, sama dengan nama mata kuliah di kurikulum lama. Itu bisa jadi juga kodenya baru, mata kuliahnya juga baru, karena kan kita melakukan bukan restrukturisasi ya, kita mewujudkan lagi kurikulum baru yang diantaranya itu adalah mata kuliah yang baru ada di kurikulum yang ini, yang di kurikulum lama itu tidak ada, karena kan kita melakukan adaptasi terhadap perubahan dari sisi keilmuan, dari apa yang menjadi fenomena global, nasional, global, itu kita adopsi di kurikulum. Maka akan ada mata kuliah mungkin di Kurla ada, di kurikulum baru tidak ada. Di Kurla ada, di kurikulum baru juga ada, tapi kode mata kuliahnya berubah. Dan perhatikan bahan ajar, karena bahan ajarnya belum tentu sama dengan kode mata kuliahnya. Jadi kalau mahasiswa melihat kode saya FSIK 4401, bahan ajarnya apa? Belum tentu ada kesamaan persis antara kode mata kuliah dengan kode bahan ajarnya. Dan siap-siap untuk perubahan tadi TAPS ya, karena mungkin ya udah mahasiswa ongoing yang belum sampai di semester 7 akan masuk ke semester 7, maka
mau apa TAPS-nya sudah mulai berlaku nih yang TAPS gitu. Jadi mereka nanti ada opsi antara artikel ilmiah atau proyek atau UKT, ujian komprehensif tertulis di FISIP ya kalau di FISIP nggak ada aril nggak ada. Ada artikel ilmiah ada. Kayaknya hampir semua artikel ilmiah itu ada ya? lebih dominan ya, lebih dominan betul. Ya. Oke. Banyak artikel ilmiah. Baik, tapi kalau untuk skripsi hanya di fakultas Skripsi tertentu, setahu saya ada di Ada FEB ya, FEB. FEB ada, FK pariwisata. dan FKIP PKP ya. ya, Pariwisata. FEB pun hanya pariwisata sementara ini ya. Iya. Di FKIP itu di PGSD dan PG PAUD. Iya, Ya, tapi sebetulnya itu mengerjakan itu mahasiswanya memang harus lulus mata kuliah PKP yang sekarang disebutnya dengan istilah skripsi itu seperti itu. Kalau dulu PKP itu kan nama mata kuliahnya gitu. Sekarang nanti istilahnya menjadi skripsi seperti itu. Jadi nggak berubah ya sebetulnya Nggak Pak sih, ya. Dia melakukan hal yang sama hanya malah jadi TAPS langsung. Iya. TPS. Dan mahasiswa jadi punya keleluasaan ya untuk tidak hanya terpaku pada satu bentuk. Oh, saya kok prefer ini ya, saya senang nulis gitu. Oh, silakan pilih yang artikel. Saya senang bikin project, saya yang proyek aja gitu. Jadi kita justru memberikan opsi kepada mahasiswa dan sepertinya lebih ini ya, mereka lebih bisa menyesuaikan ya Bu ya dengan minat passion-nya. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Kita lanjut kembali ke pertanyaan dari Kakak Rafa Kram. Apakah ada batasan jumlah mata kuliah pilihan yang dapat diambil oleh mahasiswa dalam satu semester? Bagaimana jika mahasiswa ingin mengambil mata kuliah pilihan dari program studi lain? Batasan ada. Biasanya secara umum itu sekarang kan semua program studi sudah ada pilihan mata kuliah di dalam program studi ya. Paling tidak ambil satu. Jadi tapi harus ambil ya, kalau nggak salah pilih satu dari beberapa tiga mata kuliah yang Anda minati. Itu di setiap prodi sudah ada. Bahkan ada prodi yang menawarkan tolong pilih minimal 6 SKS, artinya bisa 2 mata kuliah karena bisa tapi itu bagian mata kuliah pilihan. Ada yang juga memberikan 9 SKS sampai 9 SKS, pilih salah satu pilih 9 minimal 9 SKS, jadi dia bisa mengambil 3 mata kuliah pilihan. Itu rata-rata mata kuliahnya kayak mata kuliah yang di luar dari prodi ya, rata-rata kayak mata kuliah program studi lain. Betul, pengayaan itu setiap prodi sudah ada mata kuliah pilihan dan masing-masing prodi memang berbeda-beda. Ada yang menawarkan 1 mata kuliah, ada yang menawarkan 2 mata kuliah, ada yang menawarkan 3 mata kuliah, tapi semuanya ada. Dan untuk mata kuliah pilihan dari program studi lain, saya izin kembali ke Pak Tejo, mohon izin apakah kalau kemarin yang kurla itu kan memang banyak yang tidak ada mata kuliah pilihan, jadi banyak mahasiswa terutama yang non-SIPAS itu ngambil, mahasiswa manajemen ngambil hukum, mata kuliah hukum itu boleh-boleh saja. Nah, yang besok di kurikulum baru, izin Pak, saya mungkin belum di highlight untuk ini apakah sistem mengizinkan mengambil mata kuliah, karena kan proses pilihannya sudah ada sebetulnya ya, sebenarnya dengan adanya pilihan itu ya sudah disediakan pilihan. Ya? Nanti kalau ke prodi lain itu kan skemanya masih yang MBKM ya, di semester 5 dan 6. Jadi untuk ingin tahu ilmu lain ya, misalnya sesuai minat, itu kan sudah disediakan ruangnya, yaitu pada semester 5 atau 6 mahasiswa boleh mengikuti program MBKM seperti itu ya. Terus jangan lupa satu semester tuh maksimum jumlah mata kuliah itu berbasis jumlah SKS-nya ya, yaitu 24 gitu. Tidak boleh lebih dari itu. Nanti kalau lebih tidak akan diakui juga pada saat pelaporannya gitu, ke Pangkalan Data Dikti gitu ya, seperti itu. Kalau untuk semester 1 dan 2-nya untuk batas maksimal SKS-nya masih 20 Ibu, masih sama ya? Tidak yang berbeda ya Bu ya? Rata-rata sih kemarin prodi menawarkan sampai 18 SKS itu paling paling banyak ya. Paling ya, banyak. Itu untuk pelatihan dulu satu semester, adaptasi. 2 semester. Kalau sudah pintar baru nanti boleh gaspol ya. Gaspol. Iya. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan dari Kakak Yorenji.
bagaimana mekanisme kesetaraan mata kuliah bekerja, bagaimana cara mahasiswa memastikan bahwa mata kuliah yang diambil dari program studi lain akan diakui dan disetarakan. Kalau yang pertama kesetaraan mata kuliah ini sudah tahu tentang kesetaraan masa kuliah ya. Keren ya mahasiswanya berarti ya. Ini mahasiswanya prodi kurikulum kali. Persis banget kesetaraan. Yang jelas kalau sekarang yang mulai baca kesetaraan, kalau mata kuliah yang sama, judulnya bukan kesetaraan kode saja. Artinya misalnya sama-sama Pancasila yang semula MKWU 4110 sekarang jadi MKWN, itu perubahan kode ya, nggak masalah. Nah nanti mungkin yang agak signifikan tadi sempat disinggung Bu Santi bahwa ada mata kuliah yang tadi lompat ya, jadi pemasaran disetarakan dengan, nah itu artinya diakui si mata kuliah yang baru yang tidak pernah muncul di kurla diberikan nilai dari kurlanya, yang itu artinya tidak ada nilai itu memberikan keuntungan, artinya si mahasiswa nggak perlu terpaksa menempuh mata kuliah yang tidak ada di kurlanya. Itu kesetaraannya kita pakai. Sejauh mata kuliah itu sama, hanya soal program, hanya kode mata kuliah saja berubah, itu pasti sudah diakui, nilainya udah pasti masuk. Dan tadi ada bonus-bonusnya kalau ada mata kuliah baru di kurba yang tidak ada di kurla, itu juga sudah diakomodasi untuk diberikan nilai yang sudah ada yang mungkin akan dipadankan atau disetarakan dengan kurbanya, gitu sih. Jadi prinsipnya nggak ada yang terbuang ya Tidak ada dari terbuang, capaian betul. Pembelajaran yang sudah diperoleh mahasiswa. Semuanya itulah prinsip dari RPL ya, harus diakui gitu. Jadi iya, tetap semua capaian itu diakui. Apalagi tadi misalnya kekurangan SKS ya di kurikulum baru, ya sudah mahasiswa itu sudah mencapai apa yang dulu di kurikulum lama itu, ya kita akui seperti itu. Ya, betul. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ini ternyata sudah pertanyaan terakhir nih tadi Pak. Tidak terasa ya Bapak Ibu ya. Ada masih semangat nih sepertinya. Baik. Mungkin sebelum mengakhiri, Ibu Ayu ada yang mau disampaikan nih terkait pendaftaran mahasiswa baru? Pendaftaran mahasiswa baru ya? Iya, alhamdulillah teman-teman calon mahasiswa kita sudah buka pendaftaran sejak kemarin tanggal 5 Mei sampai nanti tanggal 5 Agustus 2025. Ayo gabung ke UT, insyaallah di sini ada prodi-prodi, penawaran prodi-prodi baru ya, yang salah satu sih betulnya ada kewirausahaan, tapi tanda kutipnya belum dibuka, tapi itu akan ada kewirausahaan, satu prodi baru. Dan kemudian ada untuk program studi FKIP non Pendas, itu ada yang pre-service ya, kembali seperti yang Pendas kan ada in-service sama pre-service, dan di sini dibuka pre-service-nya. Tetapi izin, kalau kemarin sempat ada terkendala, memang ternyata ada secara sistem yang seharusnya tidak diperlukan di pre-service masih masuk di pre-service, sehingga mengganggu teman-teman calon mahasiswa untuk admisi. Tetapi tidak lama lagi, besok atau sesaat lagi semua itu bisa muncul dengan lancar lagi, insyaallah. Monggo gabung ke UT. Untuk semua program studinya sudah terakreditasi, alhamdulillah udah bagus, dan nanti pembelajarannya penuh dengan tantangan, dengan kurikulum yang baru, dengan tutorial online yang menjadi andalan kita. Tutorial, ikuti pembelajarannya, ikuti studinya, kemudian bayar admisinya juga ya, dibayar admisinya, jangan ditunda-tunda, nanti jangan sampai deadline gitu. Walaupun ada kesempatan, tapi sebaiknya kita bergabung dengan UT di semester 2025-2026 ganjil ini. Kami tunggu Anda bergabung dengan UT. Ya, oke. Jadi bagian UT. Baik, terima kasih Ibu Ayu dan Ibu Irsanti Widuri. Apakah ada yang mau disampaikan kembali nih Bu kepada calon mahasiswa ataupun mahasiswa ongoing? Udah paket lengkap tadi dari Bu Ayu ya. Mungkin saya mengingatkan lagi bahwa keberadaan UT itu kan to reach the unreached gitu ya. Jadi anywhere, whoever, dimanapun, kapanpun itu bisa anytime bergabung dengan UT. Dan ingat, UT dengan posisi sebagai PTN, perguruan tinggi negeri, kualitas juga sudah jelas ya, kita terakreditasi institusi maupun semua program studinya, variannya cukup banyak.
teman-teman untuk bisa mencapai skill tertentu, silakan ada 38 program studi di level diploma dan sarjana ya, belum sekolah pascanya. Kita juga punya sekolah pasca mulai dari magister hingga doktor. Jadi ayo gabung ke UT. Ini adalah momen yang paling pas nih, karena di tanggal tadi sudah disampaikan 5 Mei sampai 5 Agustus kita buka admisi. Tapi jangan berhenti sampai admisi ya, lanjutkan dengan registrasi. Jadi kurikulum baru sudah kita siapkan untuk mahasiswa baru, apalagi tinggal ready masuk aja gitu ya. Untuk mahasiswa lama pun kita sudah pikirkan tidak akan merugikan mahasiswa. Jadi buatlah keputusan sekarang untuk gabung ke UT. Keren sekali Bu. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin Pak Tejo boleh ada mungkin yang mau disampaikan. Ya, saya meng-highlight aja yang tadi kita sudah bahas semua ya. Jadi prinsipnya ayo para mahasiswa UT maupun yang ongoing maupun yang baru ini ya, lebih semangat ya, karena kurikulumnya baru dan sudah disiapkan. Kurikulum baru itu adalah untuk peningkatan kualitas ya, yang di sana ada relevansi dengan dunia usaha, dunia industri itu lebih ditingkatkan lagi, juga dengan pemangku kepentingan lain ya, itu juga lebih relevan lagi. Dan juga jangan lupa itu dengan standar atau KKNI ya, itu juga kita arahnya ke situ. Jadi disitulah sisi peningkatan kualitasnya gitu ya. Dan jangan lupa, nggak usah khawatir, ini tidak merugikan gitu. Jadi semua yang sudah dicapai tentu dengan fairness ya. Jadi tidak berarti kita buka nanti ada kemudian kita beri privilege, enggak begitu, tapi tetap dengan standar kualitas yang jelas gitu ya, karena UT kan memang memegang standar dan punya standar yang jelas juga. Begitu Mbak ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Tejo. Terima kasih juga kepada Ibu Irsanti dan Ibu sama-sama, Ayu yang sudah berkenan nih memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk diketahui mahasiswa baru dan mahasiswa ongoing ya Bu Bapak ya. Baik. Sebelumnya saya sebelum mengakhiri biasanya sedikit pantun nih Bu. Oh boleh, kita siapkan dengan cakep ya. Semangat ya. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu pantunnya ya. Baik, beli semangka di pasar baru. Cakep. Pulang pergi bawa papan. Cakep. Melaksanakan kurikulum baru untuk menjawab tantangan zaman. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.